Yo yo, what's up guys? Kali ini kita akan membahas suatu topik yang lagi panas-panasnya di negeri Konoha ini. Arya gak boleh ngomong kayak gitu tahu. Oh ya, maaf ya. Maksudku di negeri Indonesia ini ya guys ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang pemilu yang akan diadakan tahun depan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Ling Ling. Aku Arya. By the way, Olin mana ya? Nggak tahu, tadi katanya dipanggil. Oke, kita cari dulu aja yuk. Nah, ini Alinnya udah ketemu. Dari mana aja sih, Lin? Kok bisa dari luar tadi? Nah, kirain dari mana tadi? Nah, kita udah pada ngumpul nih. Sebelumnya, kenalin aku Ling Ling. Aku Arya. Dan aku Olin. Oke, jadi di sini kita mau Bentar. Sebelum kita bahas topik yang panas, tempat yang panas, gimana kalau kita nyari tempat yang adem dulu? Daripada berdiri sini terus, ya kan? yuk. Jadi ayo. Yuk. Nah, jadi kita lagi nyari tempat buat ngobrol santainya dan kita udah nemuin tempat nih. Nah, jadi kita bakalan ngobrol santuy di sini. Yoi, bener banget. Ning, ngapain dah? Diem aja. Oh, ini loh, aku habis scroll TikTok. Terus nemuin info tentang pemilu yang bakal diadain tahun depan. Oh, pemilu. Iya. Iya sih, katanya pemilu lagi rame-rame dibahas nih. Tapi infonya sih kalau di TikTok ada simpang siur ya. Bener, aku cari juga artikelnya. Oke. Nah, sambil dari artikel gimana kalau kita ngobrol-ngobrol di makan? Kebetulan aku bawa makanan nih tadi. Apa itu? Ini namanya klepon, makanan tradisional. Klepon? Iya, klepon. Jadi guys, klepon ini berasal dari Jawa Timur yang berbahan dasar tepung ketan, gula merah, dan kelapa parut. Nah, kan klepon itu bisa pecah ya karena terbuat dari gula merah. Nah, kira-kira gimana caranya biar klepon itu gak pecah? Caranya? Oh, tipsnya. Jadi guys, tipsnya biar klepon gak pecah yaitu dengan menambahkan air kapur sirih saat merebusnya. Dan juga nggak ngerebus klepon terlalu lama. Gitu. Oh gitu. By the way, kamu dibikin siapa tuh? Aku bikin bareng pacarku sih. Tadi baru aja diantar. Pantes aja om lagi bilang di awal. By the way, pacarmu yang mana tuh? Pacarmu kan ada 3, ya kan ya? Mana yang tuh? itu sih. Iya, ada lagi. Oh, ngomong-ngomong soal pacaran nih. Pacaran tuh beri dampak negatif yang banyak gak sih? Iya, betul lu. Hati-hati lu, Lin. Kalau pacarannya berlebihan, dampak negatifnya itu bisa lebih banyak. Kamu bisa kena penyakit HIV atau kalau lebih parah kamu bisa kena AIDS. Oh, tapi kan aku pacarannya secara positif, pacaran dalam Tuhan. Bentar. Pacaran yang positif itu yang kayak sering makan bareng, terus olahraga bareng juga? Enggak, iya ya. Ini kan, gitu deh. By the way, ini nih, udah nemu artikelnya. Oh, I know. Jadi artikel ini marginnya 100 px, paddingnya 50 px. Apaan sih ya, kamu OT banget, orang kita lagi bahas pemilu malah bahas jelas kamu ya. Tuh, maaf ya guys. Maksudku pemilih ini tuh jelasin kalau Indonesia itu merupakan negara terbesar ketiga yang lagi nyelenggarain pemilu. Nah, dan pemilu 2024 itu diklaim jadi pemilu terbesar tahun itu. Nah, terus pemilu ini itu katanya diikuti oleh 74% populasi di Indonesia yang sebagiannya merupakan pemilih pemula. Paham. Terus ya, ngomong-ngomong nih, kamu kan emang nggak bisa itu ya, nyalek ya? Iya. Tapi kalau kamu dukung siapa? Kalau bisa sih aku dukung Pak Jokowi 3 periode ya. Oh, tapi mana bisa itu 3 periode ngaco, nggak mungkin ya bisa-bisain. Ngawur. Bercanda. Nah, jadi kalau misalnya bisa milih sih aku bakal dukung Pak Prabowo ya. Karena dari yang aku tahu Pak Prabowo itu mau mewujudkan sumber daya manusia produktif dan juga mampu bersaing di tempat dunia. Juga mendorong pembangunan berkualitas yang mengurangi kemiskinan dan juga ketimpangan sosial ekonomi. Dari yang aku dengar sih kayak gitu. Kalau aku sih mending kamu gak usah milih Pak Prabowo, mending kamu milih Pak Ganjar aja, Li. Soalnya orang itu yang terbaik. Mana itu kan dia itu
itu separtai sama Pak Jokowi. Juga Pak Ganjar itu orangnya merakyat banget. Terus dia itu juga berjanji akan memperkuat jaminan sosial di bidang fasilitas kesehatan. Jadi supaya semua orang tuh bisa nikmatin fasilitas kesehatan yang sama meskipun dari lapisan sosial manapun. Mending kamu milih Pak Ganjar aja deh, gak usah milih Pak Prabowo. Gitu ya. Udah daripada kalian ribut, mending kita tanya orang-orang Apaan sih sekitar ya? sini. Aku tuh masih gak terima ya sama Olin. Karena aku cuma ngasih pendapatku. Udah, diam. Kita bakal tanya orang-orang sekitar sini dan orang di sekolah kita. Gimana? Oke, lihat Boleh aja siapa yang terbaik. Ya, ntar ya kalau aku yang menang. Oke. Oke guys, kita sudah bersama narasumber kita. Sebelumnya Bu, boleh perkenalan dulu namanya. Saya boleh. Nama saya Ibu Susi Wadania dari Desa Gemol Kurung, Kecamatan Mengaling, Gresik. Bisa dipanggil siapa Bu? Ibu Susi. Oke Bu Susi. Untuk pertanyaan pertama, apakah menurut Ibu siapa capres yang akan menang? Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana kalau capres yang terpilih menjadi presiden bukan pilihan Ibu? Ya tidak masalah, mungkin memang bukan rezekinya saja. Iya. Oke, lalu untuk pertanyaan kedua, apa pendapat Ibu jika ada keluarga Ibu yang berbeda pilihan atau berbeda pendapat dengan Ibu? Tidak masalah, soalnya kan setiap manusia itu punya hak masing-masing, jadi tidak bisa dipaksakan. Jadi terserah mereka mau pilih siapapun, tidak masalah. Lalu untuk pertanyaan ketiga, yaitu apa pendapat Ibu mengenai golput? Golput itu berarti beberapa orang yang kemungkinan tidak bisa mengekspresikan keinginannya untuk memilih siapa, atau takut atau gimana. Menurut saya itu jadi golput itu tidak punya keberanian sebenarnya. Itu saja pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Jadi di sini kita udah bersama narasumber kita dengan kakak siapa ini? Kak Cika, kalau menurut kakak dan keseluruhan kakak itu siapa yang bakal menghadapi? Wah, kalau prediksi aku sih sebenarnya belum tahu ya siapa yang menang. Tapi kayaknya dilihat-lihat sih, kalau lihat dari netizen ya, Prabowo, all in Prabowo. Oh, iya sih. Nah, kalau misalnya nih, pilihan kakak itu bukan yang menang di presiden, itu reaksinya gimana? Sebenarnya biasa aja sih, soalnya aku yang dulu-dulu juga maunya milih, misalnya ya milih A gitu ya, terus ternyata yang menang B, ya mau mau ya harus legowo sabar. Mana lagi nggak menang. Terus kak, kalau misal kakak itu punya perbedaan pendapat dengan keluarga, itu kakak kayak gimana? Nggak masalah sih, aku kalau beda kan untuk pemilu kan hak masing-masing ya, jadi kalau beda ya nggak masalah, nggak ada yang sampai kayak gimana gitu. Nah yang terakhir ini pendapat kakak tentang golput itu gimana? Jujur sebenarnya aku golput guys. Ada alasan kenapa orang itu golput. Aku itu golput karena yang tak pilih itu sebenarnya semua sama aja gitu loh, cuma janji-janji omong kosong. Kalau kayak gini tuh mereka janji-janji menggebu-gebu banyak banget janjinya, tapi ternyata waktu sudah jadi presiden banyak sekali dari mereka itu yang ingkar janji mereka gitu. Pada itu akhirnya aku golput tahun kemarin, jadi dua-duanya aku coblos gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh ya golput itu, nggak boleh sebenarnya golput itu, jadi jangan ditiru saya. Kalau bisa jangan ditiru, kenapa? Karena dari pemilihan itu kita bakalan tahu apa itu namanya siapa presiden, tahu ke depannya siapa yang akan memimpin. Tapi kan baru juga ya kakak bisa bersuara. Iya, kalau bisa bersuara kenapa tidak dimaksimalkan seperti itu? Oke kak, makasih ya waktunya kak. Ya. Nah teman-teman, jadi kita lagi nyari orang buat diwawancara ini. Itu ketemu. Sini. Halo Rado. Halo Lin, Boleh kita aktifkan nggak buat wawancara sebentar? boleh dong. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman.
Halo Rek, jenengku Kesian Aldi Faresi, biasa diceluk Rado. Saya berasal dari kelas 11 3. Jadi aku ada beberapa pertanyaan nih buat kamu. Kamu tahun depan udah bisa ikut coblos kan? Jelas dong. Kira-kira kamu bakal milih siapa nih? Nah, untuk pilihan ini saya lebih ke Prabowo, Al-in Prabowo. Wow. Jadi alasan kamu milih Prabowo itu kenapa? Nah, saya ini pernah sempat kepikiran memilih Ganjar. Namun, wakil presidennya atau calon dari Ganjar ini pernah tersandung kasus jual pulau. Oleh karena itu saya lebih memilih Prabowo untuk menuntaskan permasalahan teroris di Papua. Nah, harapan saya dengan background militer yang dimiliki Prabowo, hal itu segera teratasi. Gitu. Kalau misalnya nih pilihanmu sama pilihan orang tua itu beda, kamu bakal ikut pilihanmu sendiri atau pilihan orang tua? Jelas pilihanku sendiri dong. Kalau dalam memilih wakil negara, kita tidak boleh meniru-niru. Meskipun itu orang tua kita sendiri, teman kita sendiri, atau saudara kita sendiri, kita tidak perlu meniru mereka. Kita harus lebih percaya diri dalam pilihan masing-masing. Jadi gitu guys katanya Rado. Makasih Rado pendapatnya. Makasih, sama-sama. Bentar nih, aku izin buka masker dulu ya, karena aku nggak. Nah, jadi kita sekarang sudah habis wawancarain orang-orang yang ada di sekitar sini. Nah, kalian masih panas gak? Tapi tempatnya udah dingin, terus suasananya juga udah dingin ya kali. Hati gue kedingin. Nah, karena kalian sudah pada kalem ya, aku pengen tahu pendapat kalian. Oh, jadi guys, dari beberapa orang yang udah kita wawancarai, di antara mereka tuh ada yang lebih mengungguli Pak Prabowo, juga ada yang lebih mengungguli Pak Ganjar, dan juga di antara mereka itu ada yang netral. Nah, siapapun yang terpilih kita harus menerimanya dengan lapang dada, karena ya mereka sudah terpilih ya. Masa kalian mau rusuh-rusuh gitu sih? Tapi kan kita tuh harus kritis ya. Ya, kita tetap harus kritis juga sama pemerintah yang terpilih. Oke, terus kan kalian itu juga punya hak untuk bersuara. Kalian tuh wajib untuk mengungkapkan pendapat kalian. Kalian jangan kayak memendam atau golput. Meskipun kalian tuh bingung mau milih siapa, tapi kalian tuh harus ingat, kalian kan punya hak untuk bersuara. Meskipun ya itu yang paling mungkin paling yang bawah atau yang gak seberapa mendominasi, cuma kalian tuh boleh untuk mengungkapkan pendapat kalian apapun itu. Bener-bener. Kamu ada pertanyaan lagi nggak, Lin? Ngomong-ngomong soal pertanyaan, oh iya, kan bentar lagi kan pergantian presiden. Kalau misalnya udah ganti nih presidennya, hubungannya pada BUMN bakal gimana ya? Kalau menurutku sih ya pasti bakal ada perubahan secara prosedur kerja. Karena kan kalau ganti presiden otomatis menteri-menterinya juga berganti. Jadi mereka tuh pasti punya cara kerja sendiri atau punya program kerja sendiri, tetapi masih berdasar di satu tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan Indonesia. Jadi mereka punya tujuan yang sama, tetapi cara kerjanya aja yang berbeda. Bener-bener. Gimana ya? Gua sih ya. Wah, sip. Ngomong-ngomong, kita capek atau bosan nggak sih ngobrol terus? Capek mau pulang. Kamu pulang terusnya ya? Gimana kalau kita muter-muter ntar? Ya. Capek aku. Ya gak sih? Ya muter-muter dulu. Udah ya, aku tinggal aja. Ya, Arya mau tidur di sini guys katanya. Sambil makan klepon ini. Arya mau tidur ditemenin klepon. Capek aku. Oke guys, jadi mungkin kita mau keliling-keliling dulu bentar. See you. Nah, jadi kita tadi habis keliling-keliling dan aku dipaksa sama mereka buat ikut jalan-jalan di sini. Fitnah. Kan banyak gerak. Banyak omong kalian, diam. Oke guys, jadi mungkin udah pada capek ya. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau mungkin ada beberapa kalimat kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa share semuanya ini ke teman-teman kalian, kerabat-kerabat kalian, keluarga kalian, teman semuanya pokoknya. Oke guys, see you next time. Bye bye.